Nama Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami percaya semua yang hadir pada saat pagi hari ini merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada untuk memuji, menyembah akan nama Tuhan. Hanya ucapan syukur, pujian dan penyembahan yang bisa kita kembalikan kepada Tuhan kita yang sudah memberkati kita. Amin. Haleluya. Hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terpuji dan kemurahan
hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur kepadamu buat kasih anugerah-Mu yang tetap terus Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami boleh ada, itu semua karena berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua. Hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat yang sudah hadir, bahkan masih dalam persiapan Tuhan, tolong hentar mereka di tempat ini bersama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tetap tinggal berdiri. Mari kita mau memuji dan menyembahkan nama Tuhan, karena kita sudah merasakan kebaikan, kemurahan di dalam setiap kehidupan kami. Kecaplah Rasakan
kita sudah mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan melihat dan mendengar motivasi. Selamat hari Minggu. Kita ada pada minggu terakhir di bulan November ini. Berarti sesudah itu kita ada pada minggu-minggu Advent atau minggu-minggu menantikan hari Natal. Hari Natal adalah sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Dunia saat itu kacau balau. Israel sedang dijajah oleh Romawi dan masyarakat Israel hidup dalam ketakutan, kesulitan karena hidup di dalam penjajahan. Dan pada saat itu di Taman Efrata, para gembala sedang menjaga kawanan domba. Tiba-tiba datanglah berita dari sorga. Malaikat datang berkata, "Jangan takut, karena hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Itulah Tuhan Yesus Kristus." Dan dia disebut Yesus karena dia datang untuk mengampuni dosa kita. Dia disebut Immanuel karena dia akan beserta dengan kita sampai akhir zaman. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, supaya hari Natal kita beberapa minggu yang akan datang akan berlangsung. Dan biarlah kita menikmati sukacita dari Natal. Berita dari sorga, jangan takut, aku beserta dengan kamu. Sukacita sorgawi, damai sorgawi tetap ada dalam kehidupan kita. Di masa pandemi sekalipun, di masa yang sukar sekalipun, di masa yang sulit sekalipun, tetapi kita harus tetap maju dan maju. Mungkin majunya perlahan, mungkin majunya bertahap, tetapi Tuhan mau kita maju terus karena Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bagi saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan Natal, Tuhan memberkati. Dan bagi yang belum memberikan persembahan Natal, saudara dapat memberikan persembahan Natal lewat kotak yang ada atau pada nomor rekening yang tercantum dalam video ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang. Dalam terang yang ilahi, Raja damai
Puji akan nama Tuhan, kita sudah melihat motivasi pujian. Puji akan nama Tuhan, kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin pujian ini, musim boleh berlalu, tetapi kasih Tuhan kita tetap abadi, yang selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kita dari hari ke hari. Sebentar, tahun boleh berganti, tetapi Tuhan Yesus kita, Juru Selamat kita, tetap menolong di dalam setiap kehidupan kita. Olehnya kita mau bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan.
Tuhan pemeliharaku. Hai debu tanah, biarlah rohmu menyala-nyala. 2 kali ibadah pagi hari ini. Penyertaanmu sangat sempurna. Kepada hambamu Ibu Susana WL telah memberikan tema Tuhan pemeliharaku. Yang percaya dan setia katakan amin. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami siap mendengarkan sebagian dari perkataan-Mu. Layakkan hamba-Mu, kuduskan, sucikan hamba-Mu yang tidak layak ini untuk dapat menyampaikan kehendak-Mu yang kekal di dalam tubuh dan hati kami yang fana. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, katakan amin. Silakan duduk. Ya, saya buka supaya jelas ya. Oke. Angkat tangan yang sudah pernah melihat saya. Wah, sebagian belum ya. Puji Tuhan. Ya, nama saya dari Tuhan. Tuhan berikan setelah saya mengulang membaca Alkitab. Yaitu 1 kali pernah Tuhan menciptakan. Dan Tuhan hapuskan semua ciptaannya. Hanya sisa 1 manusia yang berkenan. Ditambah 3 putranya, ditambah istrinya dan istri ketiga putranya. Jadi dalam bahasa Mandarin kata truth atau kebenaran itu huruf kapal, atasnya angka 8. Luar biasa bukan? Jadi nama baru saya adalah Noah. Atau bahasa Inggris dari Nuh. Nama saya yang kedua, saya bosan meralat orang menyebut nama saya salah terus. Nama saya WIMPY. Itu ketika saya lahir 14 Februari tahun 57 di kota Pare ini, di Pasar Lama sana, depan toko Eka Budi. Papi saya melihat gambarnya seperti gemuk montok seperti McDonald, yaitu hamburger dari Belanda. Jadi nama saya adalah Wimpai atau Wimpy. Tapi orang nyebutnya salah terus. Jadi supaya mudah saya ganti, saya minta Tuhan namanya Wimpie. Nah, yang ketiga, saya pernah menikah pertama. Istri saya meninggal 6 tahun lalu, ini istri kedua 3 tahun lalu. Jemaat GPDI Kertosono yang maminya baru meninggal itu, Minceleo, pendeta Minceleo. Nah, istri pertama saya itu saya bawa bulan madu ke Jepang. Di Jepang dalam antrian begitu banyak orang. Saya pikir dunia ini hanya ada kami berdua. Maka saya dekap istri saya dan waktu itu 40 tahun lalu ya, tahun 79 saya menikah. Jadi waktu itu saya pikir ada orang gila kok teriak-teriak. Teriaknya begini. Wimpie Sutikono. Wimpie Sutikono. Nama paspor saya itu bukan Wimpie Sutikono. Saya pikir orang Jepang gendeng mana ini kok, saya tengok kanan kiri kok enggak ada yang angkat tangan ngaku namanya Wimpie Sutikono. Saya baru ngerti kalau orang Jepang menggunakan kata K, gak bisa sebut K, gak bisa apa ko. Jadi nama baru saya Sutikno jadi Sutikono. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Saya mungkin nggak tahu berapa kali kemari, tapi kira-kira 2-3 tahun lalu saya cetak kartu nama Noah Wimpie Sutikono. Nama paspor tetap
Wimpi Sutekno. Nah itu nama saya. Istri saya Indrawati. Ya, itu saja yang saya perkenalkan. Temanya adalah Tuhan, ayo tunjukkan jarimu ke hatimu. Tuhan adalah pemeliharaku. Tuhan adalah pemeliharaku. Subtema, hai debu tanah, katakan begini, hai debu tanah, biarlah rohmu menyala-nyala, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita baca ayat yang pertama di dalam Pengkhotbah terakhir pasal 12 ayat 7. Ya. Kita baca dengan keras ketika di India Tuhan bilang, kalau khotbah itu jangan borongan. Kamu yang ngomong, kamu yang terangkan. Jangan. Ya. Tapi biarlah setiap jiwa jemaatku itu peka mendengar suaraku. Cara mendengar, Yosua 1 ayat 8 katakan, perkatakan kitab suci dengan keras. Supaya apa? Engkau mendengar suara Tuhan dan dapat menyimpan firman yang kekal di dalam hatimu yang fana. Amin, amin. Ya, kita baca dengan keras. 3, 2, 1. Haleluya. Haleluya. Jadi kita punya 3 ya. Ada 2 rumah sakit. Tapi yang ketiga tidak ada rumah sakitnya. Rumah sakitnya disebut go to hell. Mati. Binasa kekal. Rumah sakit yang kedua yang paling keren, rumah sakit Sentiang. Apa? Sentiang jiwa. Betul? Ada ya Bu? Rumah sakit jiwa? Puji Tuhan. Berarti apa? Maka jiwaku pun apa? Jiwalah yang diselamatkan. Amin. Bukan tubuhmu. Amin. Yang pertama, yang kedua, rumah sakit tubuh. Banyak kan? Banyak kan? Iya kan? Nah, oke, baik. Tapi roh kembali kepada Bapa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baca lebih keras. Mazmur 104 ayat 29. Baca lebih keras. Yang kedua ini. Nanti yang kedua serial. Temanya dari Ibunda Susana WL tadi. Tetap tapi isinya beda. Padat dan lebih dahsyat untuk mengenal Tuhan. Amin. Ayo kita baca dengan keras. 3, 2, 1. Apabila engkau mengambil air kecil, roh mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Yes. Amin. Nah, yang ketiga, ini keluar dari mulut 4 sahabat Ayub, hanya 1 yang tidak dihukum. Arti kata namanya adalah Allah itu sendiri, Elihu. Elihu. Amin. Tidak dihukum. Di dalam pasal 42 yang dihukum hanya 3. Nah, Ayub pasal 34 ayat 14-15. Saudara supaya mengerti bahwa saudara itu hanya debu tanah. Baik, kita akan baca dengan keras. 3, 2, 1. 3, 2, 1 yang keras sekali. Ya, ini. Yo, yang keras.
Jadi kalau roh Allah diambil, maka R huruf besar. Loh, kok bisa Pak? R saya kan huruf kecil. Nanti yang kedua, ibadah jam 8. Saya terangkan sampai matang. Saya mau tahu dulu siapa yang suka ibadah hanya 30 menit khotbah. Yang kedua kali pukul 8, angkat tanganmu. Minimal mereka. Betul ya, yang lain nggak mau, nggak apa-apa. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-15 belum dibaca, tadi ayat 14. Ayub 34 ayat yang ke-15. 3, 2, 1. Sekali lagi katakan, Tuhan, saya ini hanyalah debu loh Tuhan. 37. Tes, ya, saya belajar 20 tahun kitab Ayub. Saya sudah bosan guru sekolah minggu menipu anak-anak. Adik-adik, Abang Ayub itu saleh loh, jujur loh, takut Allah loh, menjauhi kejahatan loh, bertekun dengan 4 ini, 5. Ya toh? Nah, tapi apakah Ayub itu sudah mengenal Tuhan? Ternyata belum. Baca dengan keras. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Pengakuan dosa Ayub. Dan dia duduk di dalam debu dan abu. Karena saya, engkau hanyalah debu tanah. Ayub 42 ayat yang ke-5 dan 6. Jadi saudara, terlalu banyak pengkhotbah yang tidak ngerti bahwa kalimat yang ada tertulis yang keluar dari mulut Tuhan totalnya ada 17.703. Kalau saudara sekolah teologi ya, 17.703, yuk pelajari semua. Salah satu ada 7.670 saja. Itu adalah God Covenant untuk soter, disebut soteriologi, yaitu janji-janji keselamatan hidup kekal. Beri kemuliaan untuk Tuhan. You nanti pasti mati, saya juga mati. Lagunya eling-eling menungso bakal mati, tapi kita akan bangkit hidup kembali dan hidup kekal selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Yang keras katakan amin yang percaya. Oke, baik, kita baca 3, 2, 1. Ayat 6. Maka aku duduk dalam debu, in the eye of God. 37 pasal sebelum God inruns, God menyatakan, Tuhan menyatakan diri kepada satu manusia. Yang hari ini pasal 38 sampai 42 itu Allah menyatakan diri kepadaku, kepadamu, hai debu tanah. Amin. Ayub mengaku dosa bahwa selama ini Hosea 4 ayat 6 itu yang dia lakukan. Maka Tuhan melupakan anak-anak Ayub. Yes. Yes. Anak Ayub ada yang hidup? Tidak ada. Baik, nanti lanjut yang jam 8. Nah, sekarang saya ingin menegaskan, apa betul ya Tuhan ciptakan manusia itu dari debu tanah? Terus ditambah apa? Mari dibuka Kejadian pasal 2 ayat 7.
Nah, saudara harus tahu, sebentar lagi Natal. Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Dia bukan debu tanah. Dia bukan sperma dari debu tanah. Dia bukan sperma dari laki-laki yang namanya Yusuf. Bukan. Baca ini dengan keras. 3, 2, 1. Yang keras saya mau dengar. Saudara setuju? Saudara percaya ini benar? Amin. God breathe. Coba sumpelen hidungmu 10 menit. Coba 10 menit. You apa? Habis kan? Ya. Tapi coba kamu begini. Ya. Terima, hisap, keluarkan. Gratis toh? Enak tenan toh? Betul toh? Ya, nggak ada yang bawa tabung oksigen toh di kantong di sini. Nggak ada toh di sini ya. Di ICU ada. Amin. Itulah pemeliharaan Tuhan. You makan enak seperti apa? Harga 1 juta 1 porsi. You gak bisa makan enak kalau nafasmu sesak. Betul, betul. Ayo beri kemuliaan yang besar kepada Tuhan. Pemelihara, pelindung, penolong kita. Amin. Sekali lagi ucapkan ya. Ada 20 tahun lalu ada 20 juta orang-orang Arab yang mengikut Yesus. Hari ini bisa lipat 5 sampai 10 kali. Kita berharap seperti Alkitab digenapi. Janjimu digenapi bagiku. Yaitu apa? Semua yang disebut makhluk manusia, dia bertelut dan mengaku dengan mulut, dengan lidahnya bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang hidup. Amin. Amin. Ya, ayo nafas lagi dan katakan dengan keras bersama saya. Alhamdulillah. Yang keras. Alhamdulillah. Nanti di rumah baca ya, bahasa Arab untuk orang Arab tidak bisa bilang puji Tuhan, tidak bisa. Arab yang mengikut Yesus kalau ngomong terima kasih Tuhan, puji Tuhan adalah alhamdulillah. Ya, nanti baca di rumah Wahyu 5 ayat 9. Setiap bahasa di bumi sudah dibayar dengan darah yang mahal, darah Yesus. Wow, Wahyu 5 ayat 9. Amin. Amin. Ya. Engkau dengan darahmu telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah menebus bagi Allah dari tiap-tiap suku, kaum, bahasa dan bangsa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tapi siapa Yesus? Saudara tahu siapa Yesus? Natalan setiap tahun mulai lahir sudah Kristen sampai tua orang ngerti. Isin. Ayo baca. Ini ayat yang hampir penghabisan. 1 Korintus 15. 15 dikali 3 berapa? Ayo 15 dikali 3 berapa? Ayat 45. Ayat 45. Ayo baca dengan keras. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Keras. Jadi siapa Adam yang akhir? Kalau enggak berarti kamu enggak kenal Tuhan Yesus. Yes. Amin. Tuhan Yesuslah roh yang menghidupkan. Amin. Di mana Pak ayatnya? Matius 1 ayat 18 dan 20. 19 gak usah. Ayo yang keras baca. Wong ngono ae lho, ya toh? Ya, tahu gak otak saya sudah Alzheimer. 108 batang rokok. Sekolah di Kanada, di Amerika 11 tahun.
Saya sangat benci Yesus, saya benci firman Alkitab, saya benci orang yang menyebut dirinya Kristen. Tanggal 31 Maret tahun 2002, 79 saya nikah di gereja Katedral Ijen Katolik. Tahun kedua hampir jadi pengikut Cak Mat. Tapi kemudian 31 Maret tahun 2002, satu firman Allah masuk ke dalam hati saya. Bunyinya gini, garohkah kowe yen awakmu iki, wadakmu iki adalah Baitullah, di mana Rohullah diam di dalam kamu, sehingga kamu bisa nafas. Yes, 1 Korintus 3 ayat 16-17, rekam yang pintar atau catat. Amin. Yes. Baik, kita baca dengan keras. 1 Korintus 15 ayat 45. Oh sudah. 1 Korintus 15 ayat 45 sudah. Ya, oke. Sudah kan tadi ya? Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Ya baik. Kalau sudah, sekarang kita tahu. Nanti yang jam 8 saya berikan yang bagus sekali. Ya. Apakah betul Pak Ribon lahir baru? Bagaimana Pak caranya? Saulus brengsek diciptakan jadi Paulus. Kalau saya bagaimana Pak? Ya, ayatnya lengkap sekali nanti jam 8. Amin. Sekali lagi, Abraham mengaku, aku hanyalah debu tanah. Abraham bisa loh. Abraham bisa apa? Bisa melunakkan hati Tuhan. Nyang-nyangan bahasa parenya, tawar menawar. Ya, kalau di Sodom Gomora ada 10 Tuhan, paling dikit 10 dia sudah terakhir. Ternyata enggak ada 10. Sodom Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Betul? Betul? Nah, ayo baca dengan keras. Di dalam 2 Tawarikh 33 tentang seorang raja yang sangat keji, sangat jahat, sangat kejam. Anak daripada Hizkia, dia suka bait Allah yang dibangun Daud dengan perantaraan tangan Salomo. Dipenuhi dengan patung-patung berhala. Dia undang pesihir, peramal. Nanti pulang baca PR-nya 2 Tawarikh 33 ayat 1 sampai habis. Orang yang jahat kayak begitu, ya mungkin diantaranya kamu. Bisa enggak kamu melunakkan hati Tuhan? Siapa bilang enggak bisa? Pendeta enggak belajar Alkitab dengan benar. Betul? Ayo kita baca. 2 Tawarikh 33 ayat 11. Orang yang jahat mengorbankan anak-anaknya disembelih kemudian dibakar untuk dewa Molok. Manase itu. Kemudian Tuhan sudah membawa nabi-nabinya untuk mengatakan firman, tetapi tidak digebres. Apa yang Tuhan lakukan? Baca dengan keras ayat 11 sampai 13. 2 Tawarikh 33 ayat 11. 3, 2, 1. Stop dulu, jangan diteruskan. Bahasa Indonesianya welek banget rek. Nanti kalau pulang coba baca Holy Bible, Alkitab bahasa Inggris. Wong dek pare ono bahasa ono kampung Inggris kok isin kalau nggak bisa bahasa Inggris. Zaman opo ini? Setiap saudara diciptakan Tuhan untuk seluruh bumi menjadi warga global. Bukan hanya warga global, warga kerajaan surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes, in the NIV Bible Tuhan mengatakannya terjemahnya beda.
Kalimatnya berkata begini. Kepada panglima tentara Raja Asyur menangkap Manase dengan kaitan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, then the enemy put a hook in the nose. Gila, dicepno di kene. Kaitannya itu dicepno di hidung ini. Cus, kayak orang India. Mungkin dengan tali kirmisi diseret kayak senar itu. Yes, amin. Dahsyat kan Tuhan? Ya. Nah, apa dampaknya? Tangan kakinya dibelenggu, tapi nyeretnya hidungnya ini. Waduh, sakitnya minta ampun. Then the enemy put a hook in the nose. Wah, saya bersyukur Tuhan menerangkan saya. Hati saya menjadi itu. Apa hebatnya dengan ini? Tidak ada hebatnya. Tapi kalau orang ditangkap dengan kaitan, diseret, kemudian apa yang terjadi? Ayat 12. Baca dengan lebih keras. Ya. 3, 2, 1. Yang keras dong. 3, 2, 1. Kuncinya, sejahat apapun kalian dan saya, sebesar apapun dosamu, kalau engkau berbalik dan bertobat, menyesal, merendahkan diri, maka Tuhan akan menjawab doamu. Ayat 13, ayat penutup. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan pemeliharamu, hai debu tanah. Hai debu tanah, sekali lagi, hai debu tanah, hai saya debu tanah, biarlah roh saya menyala-nyala. Baik, baca dengan keras ayat 13, 3, 2, 1. Tahu nggak apa yang paling hebat dalam renungan? Kelima, yaitu si kafir Naaman itu mengaku di dalam ayat 15. Kalimatnya mengaku, sekarang aku tahu di seluruh bumi tidak ada Allah yang hidup kecuali Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah Israel. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan doa singkat sebelum saya serahkan kembali. Mari berdiri semua. Angkat satu tanganmu, biar roh Tuhan memulihkanmu. Ya, ini tidak ada altar call, tetapi saudara duduk di dalam jarak ini, angkat tangan dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya hanyalah debu tanah, tetapi hari ini roh-Mu yang menyala-nyala melalui hidungku, tanda Engkau memelihara sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan pemeliharaku. Maka hai debu tanah, biarlah rohku menyala-nyala dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya mengaku dosa, saya meminta ampun, saya juga memberi ampun kepada orang-orang yang pernah melukai dan menyakiti hati saya. Satu persatu Tuhan, termasuk pasangan hidup saya ataupun anak-anak menantu saya. Hari ini Tuhan, hati saya sudah bebas. Biarlah debu tanah ini mengundang roh-Mu, roh-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami dan menjadi Allah yang hidup bagi kami. Itulah pengakuan kami Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini hai debu tanah,
biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan dengan keras, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kembali membukakan mata hati kita semua bahwa kita ini hanyalah debu tanah yang hanya bisa menikmati kasih karunia Tuhan, yang hanya bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua, sehingga marilah kita mempergunakan kehidupan kita untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Evangelis Wimpi Sutikono, dan pengumuman ibadah sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada kaum wanita, hari Sabtu ada ibadah Unlimited Generation, hari Kamis ada ibadah secara online penahaman Alkitab, dan minggu depan ibadah perjamuan kudus. Oleh karena itu kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut Natal ini. Doakan acara Natal nanti. Dan saya hanya mengingatkan satu hal, yaitu tanggal 26 hari Minggu itu tidak ada ibadah, karena tanggal 24 dan tanggal 25 sudah ada ibadah Natal. Saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan korban persembahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Terlepas apapun keadaan situasi yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan Yesus tetap memberkati kehidupan kami semua. Oleh karena itu pada saat ini kami akan memberikan korban persembahan kami, bukan jumlah dan ukuran, tapi karena kesetiaan kami, karena rasa syukur kami Tuhan kepada Engkau, semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan saudara. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian mengatakan, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Haleluya, haleluya. Isi hatiku tak peduli masa lalu, Engkau sedang memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadikan dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya, kini aku percaya. Kami percaya ya Tuhan, kami yakin Tuhan, bahwa apa yang Engkau kerjakan tidak ada yang mustahil dalam hidup kami ya Tuhan. Kuasa-Mu dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, dan setia sampai akhir. Ku ikuti panggilan-Mu, dan setia sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Melalui kebenaran firman-Mu, kami akan terus mengikuti setiap panggilan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Setiap rencana-Mu Tuhan, karena kami percaya apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami adalah sempurna ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Roh-Mu tetap tinggal dalam hidup kami, sehingga kami melangkah demi langkah kami tetap tertuju kepada Engkau Tuhan. Memberkati setiap aktivitas pekerjaan, usaha kami, keluarga kami, kesehatan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau tetap memelihara hidup kami. Apapun keadaan situasinya, kami tetap yakin dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati Bapak Wibi yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Memberkati kami semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Baik yang hadir dalam ibadah pada hari Minggu ini juga
jemaat yang sedang mengikuti secara online diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita semua. Dengan penuh ucapan syukur bersama-sama kita pulang membawa berkat damai sejahtera, anugerah rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna daripada Kristus Yesus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan tuntunan untuk kami terus berjalan, tetap menjadi berkat dimanapun kami berada sampai kedatangan kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita tetap didapati hidup yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan